Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran ala nikmatillah wa salli wa sallimu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu illa yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, karena yang terpenting di dunia dan akhirat itu adalah keselamatan. Percuma kita sehat kalau hidup tidak selamat, dan percuma kita selamat kalau hidup kita tidak sehat. Karena yang diinginkan di dunia ini adalah kesehatan, keselamatan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita menginginkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, manusia itu berbeda-beda dan ada tugasnya masing-masing. Ada seseorang ini kemampuannya dari bidang ilmu agama, dari bidang fikihnya, ilmu Qur'annya, yang mana hadisnya. Kadang-kadang ada orang yang di dalam agama itu mempunyai kelebihan tetapi tidak disadari. Bahkan ada bakat yang terpendam, yang mana ketika dia sadar tentang bakat itu dan mencoba untuk belajar mengasahnya lebih jauh, maka dia akan mengembangkan bakat itu. Di antaranya ada aura dasar spiritual yang mana jarang seseorang menyadarinya. Maka saya akan memberikan tanda-tanda orang yang memiliki bakat terpendam dalam ilmu spiritual. Yang mana tanda-tanda yang pertama itu, orang itu memiliki rasa empati kepada sesama. Tidak mengenal bahwa ini keluarga, ini orang lain. Dia empatinya luar biasa terhadap sesama. Bahkan terhadap makhluk-makhluk Allah yang selain manusia, dia sangat luar biasa kasih sayangnya. Maka orang tersebut adalah mempunyai bakat dalam ilmu spiritual. Tanda yang pertama. Dan yang kedua adalah orang yang mempunyai bakat yang terpendam dalam ilmu spiritual itu adalah orang yang sering mendapatkan penglihatan sesuatu yang akan terjadi dan betul-betul sesuatu terjadi. Terkadang melalui feelingnya, melalui perasaannya, bahkan melalui bermimpi. Maka orang-orang yang sering mendapatkan penglihatan yang akan terjadi tetapi dia tidak mengungkapkan, dan ketika terjadi dia mengiyakan, oh iya, itu yang saya pikirkan ternyata terjadi. Maka itu adalah orang yang ada bakat dalam ilmu spiritual. Dan yang ketiga itu orang yang selalu ingin menyendiri dan dia tidak banyak gaul dengan orang-orang yang mungkin membuat dia jengkel. Karena terkadang orang itu dikucilkan, diremehkan, bahkan dianggap sepele. Tetapi dia keinginannya hanya menyendiri. Dia selalu menyendiri, berpikir tentang alam, berpikir tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dia pergi ke kebun, dia hanya sendiri, dia memikirkan tadabbur alam. Dia memikirkan makhluk-makhluk Allah, ciptaan-ciptaan Allah, dan dia bertapakur dengan sesuatu yang ada di sekelilingnya. Maka itu tanda bahwa dia memiliki bakat yang terpendam dalam ilmu spiritual. Dan yang keempat, dia seseorang itu akan sering terbangun sepertiga malam. Karena itu ada panggilan alam. Di dalam waktu sepertiga malam itu ternyata waktu yang luar biasa, yang mana auranya
aura gaibnya sangat luar biasa, kemudian suasananya sangat sejuk dan akan lebih khusyuk ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam. Maka orang yang mempunyai bakat dalam ilmu spiritual itu dia akan mudah terbangun. Bahkan dia tidak ingin bangun, tetapi dia selalu terbangun di sepertiga malam. Entah ada apa, ini adalah panggilan alam untuknya. Yang mana ketika dia sadar akan panggilan alam tersebut, dia akan bermunajat kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan aurad-aurad, mengamalkan wirid-wirid yang telah dia miliki, maka orang tersebut akan terbuka dalam ilmu spiritualnya. Dan yang kelima itu, dia sering bermimpi tentang alam gaib. Kadang dia tuh bermimpi di satu tempat yang mana tempat itu aneh, gak pernah dikunjungi, alam gaib lah. Bahkan dia selalu berjumpa dengan orang-orang yang sudah meninggal, para kekasih-kekasih Allah. Maka orang-orang yang selalu bermimpi di alam gaib atau bermimpi dengan orang yang meninggal dan orang tersebut itu mempunyai ilmu dalam bidang spiritual, maka orang yang selalu bermimpi seperti itu, dia mempunyai bakat yang terpendam dalam ilmu spiritual. Barangkali ada di ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tanda tersebut. Maka jika ada tanda-tanda tersebut, maka kembangkanlah dengan kita mencari ilmu-ilmu spiritual yang dianjurkan dalam agama, aurad-auradnya yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi dari sifat syirik, musyrik, khianat dan dengki. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 5 tanda bahwa seseorang itu mempunyai bakat dalam ilmu spiritual yang terpendam. Semoga bermanfaat. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi